Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Islam, bertemu kembali dalam Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai tata cara tayamum. Sahabat Gema Islam, tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Sedangkan secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan so'id yang bersih. So'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Dalil disyariatkannya tayamum. Tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma kaum muslimin. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam permukaan bumi sebagai tohur atau sesuatu yang digunakan untuk bersuci jika kami tidak menjumpai air. Media yang dapat digunakan untuk tayamum. Media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab, ataupun kering. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang sebelumnya sudah disebutkan. Jika ada yang berpendapat, bukankah dalam sebuah hadis Hudzaifah ibnul Yaman Nabi mengatakan tanah, maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sun'ani rahimahullah. Penyebutan sebagian anggota lafaz umum bukanlah penghususan. Hal ini merupakan pendapat Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Jika tidak ada air baik dalam keadaan dalam perjalanan ataupun tidak. Terdapat air, tapi dalam jumlah terbatas, bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut, semisal untuk minum dan memasak. Adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu. Dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Tata cara tayamum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara tayamum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengambil junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tata cara tayamum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya. Kedua, kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Ketiga, kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Keempat, semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Kelima, bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain, tidak sampai siku seperti pada saat wudhu. Keenam, tayamum dapat menghilangkan hadas besar, semisal janabah, demikian juga untuk hadas kecil. Ketujuh, tidak wajibnya urut atau tertib dalam tayamum.
Pembatal tayamum, sebagaimana pembatal wudhu. Demikian juga tayamum tidak diperbolehkan lagi apabila telah ditemukan air dan telah adanya kemampuan menggunakan air atau tidak sakit lagi. Akan tetapi, sholat atau ibadah lainnya yang telah ia kerjakan sebelumnya dikatakan sah dan tidak perlu mengulanginya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dua orang lelaki keluar untuk safar. Kemudian tibalah waktu sholat dan tidak ada air di sekitar mereka. Kemudian keduanya bertayamum dengan permukaan bumi yang suci. Lalu keduanya sholat. Setelah itu, keduanya menemukan air. Sedangkan saat itu masih dalam waktu yang dibolehkan sholat yang telah mereka kerjakan tadi. Lalu salah seorang dari mereka berwudu, lalu mengulangi sholat sedangkan yang lainnya tidak mengulangi sholatnya. Keduanya lalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan yang mereka alami. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan kamu telah mendapatkan pahala sholatmu. Beliau mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, untukmu 2 pahala. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seluruh permukaan bumi merupakan wudhu bagi seluruh muslim jika ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Apabila ia telah menemukannya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menggunakannya sebagai alat untuk bersuci. Di antara hikmah disyariatkannya tayamum adalah untuk mensucikan diri kita dan agar kita bersyukur dengan syariat ini serta tidaklah sama sekali untuk memberatkan kita. Sebagaimana akhir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Abul Faruj Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan ada 4 penafsiran ahli tafsir tentang nikmat apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Pertama, nikmat berupa diampuninya dosa-dosa. Kedua, nikmat berupa hidayah kepada iman. Ketiga, nikmat berupa keringanan untuk tayamum. Keempat, nikmat berupa penjelasan hukum syariat. Sahabat Gema Islam, demikian pembahasan tentang tata cara tayamum. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah sampai bertemu lagi di episode Islamic Portal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam.